Optimalisasi Potensi Sumber Daya Laut di Indonesia. Nama Marceri Wijara, nomor induk mahasiswa 2021560. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Tugas Sumber Daya Alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam, baik makhluk hidup maupun benda mati, yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa manfaat laut sebagai sumber daya? Laut adalah sumber bahan pangan yang melimpah bagi manusia. Laut menyediakan berbagai jenis makanan seperti ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, gurita, teripang, kerang, rumput laut, dan berbagai jenis makanan laut lainnya. Beberapa sumber daya laut di Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, ikan. Yang kedua, rumput laut. Yang ketiga, terumbu karang. Yang keempat, hutan mangrove. Yang kelima, garam. Yang keenam, pasir laut. Yang ketujuh, pariwisata. Perikanan. Ikan di lautan Indonesia ini berperan penting untuk memenuhi protein masyarakat Indonesia. Ikan yang didapatkan di perairan Indonesia ini juga diimpor ke berbagai negara, mulai dari ikan tuna, tongkol, kakap, sardin, dan masih banyak lagi. Laut. Ternyata Indonesia adalah produsen rumput laut nomor 1 di dunia. Namun sayangnya rumput laut masih belum bisa dioptimalkan dengan maksimal di sini. Rumput laut biasanya hidup di tempat yang banyak terumbu karang. Ia hidup di sela-sela terumbu itu. Persebaran rumput laut di Indonesia ada di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Karimun Jawa, dan masih banyak lagi.
ada 5 P. P pertama adalah pangan. Rumput laut bisa dijadikan sumber makanan dengan bentuk olahan seperti agar-agar. P kedua adalah pakan. P ketiga adalah pupuk. P keempat adalah produk kosmetik. Dan P terakhir adalah produk farmasi. Selain itu, ada fungsi terbaru dari rumput laut nih, yaitu menjadi biofuel. Rumput laut ternyata bisa dikembangkan sebagai bahan bakar. Terumbu karang adalah habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme. Terumbu karang hidup di pinggir pantai, yaitu di perairan dangkal hingga 40 meter. Karena terlalu dekat dengan daratan, terumbu karang seringkali rusak akibat aktivitas manusia. Hal yang paling mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang adalah kejernihan air di sekitarnya. Air yang keruh membuat terumbu karang sulit untuk bertahan dan akhirnya mati. Hutan mangrove. Tanaman bakau atau sering disebut dengan mangrove sangat berguna bagi pesisir pantai. Fungsinya adalah sebagai habitat fauna, pengendali naiknya batas antara permukaan air tanah, dan pelindung dari terjadinya abrasi. Tanaman bakau juga mampu untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen lebih baik daripada hutan lainnya. Garam bermanfaat sebagai bahan pengawet alami. Selain sebagai bahan pengawet alami, garam juga memiliki banyak manfaat yang lainnya. Adapun beberapa manfaat garam bagi tubuh adalah membantu sistem pencernaan. Garam dipercaya dapat membantu sistem pencernaan karena garam bisa merangsang enzim pencernaan klorida dan protein yang membantu pencernaan. Pasir laut. Manfaat pasir laut. Pasir laut membantu mengendapkan partikel-partikel tersuspensi dalam air laut. Nah, dalam proses ini, pasir laut berperan dalam menjaga kejernihan dan kualitas perairan, serta mengurangi kekeruhan. Hal ini penting untuk kehidupan organisme laut yang membutuhkan kondisi perairan yang tepat. Pariwisata. Pantai dan laut adalah salah satu tempat favorit bagi para pelancong dan masyarakat yang membutuhkan healing. Ada banyak kegiatan wisata yang bisa dilakukan di laut dan juga di pantai, mulai dari diving, snorkeling, atau sekedar menikmati sunset dan sunrise di pinggir pantai. Pariwisata bahari dikembangkan di seluruh Indonesia, biasanya wilayah yang masih alami dan tersembunyi, yang digemari oleh para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Walau sudah cantik secara alami, tapi wisata bahari juga harus mempertimbangkan mudahnya akses, sarana dan prasarana seperti penginapan, transportasi, dan juga restoran.
Thank you.